Dalam matan Jazari bait ke-9 atau bait pertama di dalam bab makhraj, Imam Jazari mengatakan makharijul hurufi 17. Jadi makharijul huruf itu ada 17. 'Ala alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, itu menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama yang ahli di bidang tajwid. Tetapi di sini ada ikhtilaf mengenai jumlah makharijul huruf. Yang pertama mengatakan 29 makhraj. Ini tidak diketahui siapa pencetusnya, yang jelas pendapatnya mengatakan setiap huruf memiliki makhraj yang berbeda-beda atau makhrajnya masing-masing. Jadi jika huruf ada 29 maka makhrajnya ada 29. Jika huruf ada 28 maka makhrajnya ada 28. Karena setiap huruf memiliki kekhususan, karakteristik yang berbeda dari huruf yang lain sekalipun hanya sedikit perbedaannya. Yang kedua yaitu 17. Seperti yang ada di dalil bahwasanya Imam Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berpendapat 17. Yang ketiga yaitu mazhab yang ketiga adalah 16 makhraj. Ini menurut Imam Sibawayh dan Imam Syatibi dengan mengurangi atau menghilangkan makhraj al-jawf dengan alasan hurufnya ada di makhraj lain, seperti wawu ada di kedua bibir, ya ada di tengah lidah. Jadi berkurang satu makhraj. Dan mazhab terakhir yang keempat adalah 14 makhraj. Ini menurut Al-Farra, Al-Jarmi dan Qutrub. Beliau berpendapat bahwasanya makhraj ada 14 berarti berkurang 3 dari 17, yaitu menghilangkan al-jawf dan menjadikan lam, nun dan ro satu makhraj. Berarti 3 tempat yang hilang, entah itu lam atau nun atau lam atau ro atau nun, di satu makhrajkan ketiga huruf ini di satu makhrajkan ke salah satu huruf yang 3. Jadi total 14. Nah itu mengenai madhab makharijul huruf. Tapi yang paling masyhur adalah 17 karena kita berkiblat kepada Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Berikutnya adalah al-huruf. Al-huruf ini memiliki 3 makna, yaitu huruf yang mabani, yaitu yang kedua huruf ma'ani, yang ketiga huruf dalam bentuk sab'atu ahrufin. Biasanya huruf ini hanya dibagi 2 saja, ma'ani dan mabani. Tetapi di sini ditambahkan sab'atu ahrufin. Kita mulai jelaskan dari huruf mabani, yaitu huruf yang tidak memiliki makna. Huruf yang tidak memiliki makna ini dibagi 2, yaitu ada yang disebut dengan asli, artinya apa? Hurufnya atau tulisannya ada, bacaannya ada. Jadi di dalam Al-Quran tulisannya ada, bacanya ada, disebut dengan huruf mabani asli atau huruf asli. Yang mana huruf asli ini dibagi 2, hijaiyah ada 29, yang kedua al-abjadiyah ada 29 huruf. Bunyinya kalau hijaiyah yang sering dibaca ketika awal mula orang mau mengaji Al-Quran yaitu iqra abatasa jahakho. Kalau abjadi yaitu abajada hawaza hatoya. Kalau antum pernah mengajarkan soal bahasa Arab ada pilihan gandanya abajada. Nah itu disebut dengan abjadiyah. Dulu seperti itu sebelum abad 90 sebelum tahun 90 Hijriah ke belakang, orang belajar Quran itu awalnya dari abjadiyah dulu. Dan huruf abjadi ini sering dipakai oleh ilmu nujum, ilmu falak, dan juga dalam bentuk rumus-rumus yang ada dalam kitab-kitab tajwid seperti Matan Thayyibah dan juga Matan Syatibi. Begitu rumus-rumus diambil dari abjadi ini. Jadi al-hijaiyah yaitu disesuaikan dengan tingkat kemiripan huruf pada tahun 90 Hijriah, dicetus oleh Nasr bin Asim, disesuaikan dengan tingkat kemiripan huruf. Jadilah abatasa jahaho dan seterusnya. Nah itu disebut dengan huruf asli, tulisannya ada, bunyinya ada. Yang kedua mabani ini, huruf yang tidak memiliki makna ini juga ada yang far'i,
yaitu tulisannya ada tapi bacaannya ada, tulisannya tidak ada. Yang disebut far'i, saya ulangi, bacaannya ada tapi tulisannya tidak ada. Itu hanya 8 saja. Pertama dengan tashil, a'anzartahum, ada 2 hamzah di sana. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq, hamzah kedua dibaca tashil, a'anzartahum, seperti a'jami. Yang kedua ada imalah, fathah, di kita bacanya wadduha, tapi riwayat lain bacanya wadduhe, tapi tetap ditulisnya pakai fathah, tidak berubah jadi bagaimana begitu tulisannya. Yang ketiga shad musyammah bisauti zai, contohnya ihdina zi, shadnya monyong dicampur zai. Yang keempat ya musyammah bisauti waqila, dibaca waqila monyong dulu, nah itu tetap tulisannya waqila. Alif mufakhomah, alif tebal, alif ya alif, mau tebal mau tipis begitu. Tetapi alif ini disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka alif ini dibaca tipis. Kalau sebelumnya tebal, maka alif ini dibaca tebal. Tapi pada dasarnya alif adalah tarqiq, tipis. Contohnya walau do-nya tebal, alifnya juga jadi ikut tebal. Tidak dibaca walau dhalin, tidak. Yang keenam lam mufakhomah, lam tebal. Lam ini juga pada dasarnya adalah dibaca tipis. Contoh yang tebal bagaimana dalam kalimat lam jalalah, seperti kalimat Allah yang sebelumnya fathah atau yang sebelumnya dhammah. Yang berikutnya adalah mim mukhafah. Mim mukhafah ini adalah mim yang samar. Contohnya mim yang samar adalah mim yang dibaca pada ikhfa syafawi atau pada iklab. Ya, ini disebut dengan huruf mabani far'i, tulisannya tidak ada tapi bacaannya ada. Yang berikutnya adalah nun mukhafah, nun yang dibaca samar pada kalimat bacaan ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ta contohnya. Nah, huruf nun ini dibaca samar. Jadi tulisannya tidak ada tapi bacaannya ada, disebut dengan far'i. Nun samar tetap, mau samar mau jelas, dibaca nun, dibaca tulisannya seperti nun, di atasnya sukun, atau nun, tidak ada perubahan bentuk tulisan. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini adalah huruf yang memiliki makna, atau yang sudah belajar bahasa Arab adalah huruf jar. Min, ila, an, wa ala, ba, wa, dan lain sebagainya, itu adalah huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Dan yang terakhir adalah sab'atu ahrufin, atau huruf dalam versi qiraat. Di sini sab'atu ahrufin ini bukan berarti 7 qiraat, tapi 7 aujuh. Dalam qiraat sab'ah atau qiraat asyroh, letak perbedaannya adalah dalam 7 aujuh ini, 7 wajah ini. Pertama dari segi isim, ada tulisan mim sin dal, 3 huruf saja, tapi bisa dibaca masjid, bisa dibaca masajid, masjidun atau masajid. Di sini isimnya langsung berubah, ya, jadi jama, asalnya mufrad. Kemudian yang kedua fiil, contohnya qaf dan lam, itu bisa berubah fiilnya. Pertama bisa dibaca qala, berarti madhi, fiil madhi. Kemudian bisa dibaca qul, berarti menjadi fiil amr. Yang ketiga dari segi i'rab, perubahan dari harokat akhir pada kalimat. Adama contohnya jadi adamu, tetap tulisannya 3 huruf. Ziyadah wa nuqsan, penambahan dan pengurangan, contohnya wasyari'u dibaca syari'u, takdim dan takhir, contohnya diawalkan atau diakhirkan. Waja'at syakratul mauti bil haqq, ada yang membaca wajaat syakratul haqq bil maut.
Yang keenam ibdal, perubahan dari harokat atau huruf. Ada kalimat fatabayyanu dibaca fatasabbatu. Yang ketujuh lahjah, yaitu bunyi konsonan seperti a, i, u, e, o, wadduha, wadduhe, itu dari segi lahjah perubahannya. Kalau misalkan ada soal wadduha dibaca wadduhe atau wadduhe, he huruf apakah itu? Nah, kita bisa jawab dari huruf dari bagan ini, huruf sab'atu ahrufin al-hija al-lahjah dan huruf mabani far'i imalah gitu. Contoh yang lain misalnya antum, huruf apakah itu? Bunyi huruf apa itu? Itu adalah bunyi huruf mabani nun mukhafah. Mabani far'i nun mukhafah. Jadi bagan ini untuk menjelaskan atau menjabarkan huruf-huruf yang kita baca itu termasuk dalam golongan huruf yang mana. Karena tidak semua huruf di pukul rata huruf hijaiyah, tidak. Hijaiyah itu banyak. Nah, ada yang termasuk kepada ma'ani hijaiyah itu yang memiliki makna, ada yang tidak memiliki.